Halo komager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya semoga anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya Boy. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival series melanjutkan yang kemarin, dan film ini berjudul Lost yang dirilis pada tahun 2004. Dan tentunya semakin seru. Bagi kalian yang belum nonton part 1 dan part 2 nya, silahkan nonton dulu biar paham jalan ceritanya. Dan tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Said yang kala itu pergi terlihat dirinya sedang gelisah galau merana di pinggir pantai sambil melihat foto seorang wanita. Dan tiba-tiba di sana dirinya melihat sebuah kabel yang tertutup dengan pasir. Melihat itu Said pun langsung menghampirinya lalu menariknya. Yang ternyata kabel itu mengarah ke laut dan juga ke hutan. Karena penasaran, Said pun mengikuti kabel tersebut. Sesampainya di suatu tempat, Said melihat sebuah perangkap. Dengan hati-hati dirinya pun melewati perangkap tersebut. Meskipun sudah hati-hati, namun sialnya Said tetap saja termakan oleh perangkap itu. Yang alhasil Said pun tergantung di atas sampai malam hari. Tak lama Said mendengar ada suara dan tiba-tiba seseorang muncul dan melepaskan talinya, membuat Said yang terjatuh langsung pingsan tanpa sempat melihat orang tersebut. Ketika sadar, Said menemukan dirinya sudah ada di suatu tempat dengan kedua tangan dan kakinya diikat. Tak lama Said mendengar ada suara seorang wanita yang terus bertanya, "Di mana Alex?" Namun tentu saja Said tidak tahu siapa itu Alex, hingga tiba-tiba si wanita itu menyetrumnya, membuat Said kekerjetan. Di mana si wanita itu terus saja menyetrum Said berkali-kali. Lalu Said pun menjelaskan kalau dirinya adalah korban pesawat jatuh dan tidak sengaja menemukan sebuah kabel di pinggir pantai kemudian mengikutinya. Karena dirinya merasa yakin kabel itu ada hubungannya dengan wanita Prancis yang sedang meminta tolong. Dan ternyata wanita ini adalah wanita Prancis bernama Rose yang selama ini Said cari. Karena selama ini Rose hidup sendirian, dirinya pun tidak percaya begitu saja kepada Said. Hingga akhirnya Rose pun memukul Said. What you are? Setelah itu Rose menemukan foto wanita yang ada di dalam tas milik Said dan meminta Said untuk menceritakan siapa wanita tersebut. Said pun menjelaskan kalau wanita yang ada di foto itu bernama Nadia, yang mana Nadia adalah seorang tahanan yang sudah berkhianat kepada negara dengan jadi mata-mata musuh. Alhasil Nadia pun dijatuhi hukuman mati oleh pihak pemerintah, dan si kapten meminta pada Said untuk melakukannya. Namun Said yang tidak tega berniat akan melepaskan Nadia, tetapi tidak lama si kapten datang karena sudah terlanjur ketahuan. Akhirnya Said pun terpaksa menembak si kapten itu dan juga menembak kakinya sendiri. Setelah itu dirinya pun langsung menyuruh Nadia pergi, dan sekarang Nadia sudah mati. She's dead. Kemudian saat itu Rose pun mengambil kotak musik yang sudah rusak pemberian dari pacarnya. Melihat itu Said pun mengatakan kalau dirinya bisa memperbaiki kotak musik tersebut. Namun Rose yang belum percaya kepada Said langsung mengambil obat bius dan menyuntikkannya kepada Said. Sementara itu entah apa yang akan Harley lakukan, tapi yang jelas si Harley terlihat sangat senang dan hal itu membuat Jack merasa penasaran. Tidak lama Charlie datang dan memberitahukan kalau Harley sedang membuat sesuatu dan menyuruh mereka untuk melihat. Yang ternyata si Harley membuat lapangan golf untuk hiburan mereka semua. Karena kita tahu sendiri mereka masih dalam keadaan trauma disebabkan terjebak di pulau ini. Dan dengan cara ini mereka semua berharap bisa menghilangkan rasa trauma tersebut. Dan akhirnya Harley pun meresmikan lapangan golf itu. Sementara di pantai Bun mengatakan kepada adiknya kalau Jack dan yang lainnya sedang membuat lapangan golf. Mendengar itu Cat pun langsung tertawa, kemudian mereka pun langsung pergi untuk melihatnya. Di sini Cat merasa senang karena Jack dan yang lainnya bisa kembali tersenyum. Ditambah lagi Harley berhasil membuat mereka semua tertawa karena ternyata si Harley tidak bisa bermain golf. Dan akhirnya mereka pun membuat sebuah pertandingan dimulai dengan Charlie. Tapi sayangnya si Charlie gagal memasukkan bolanya. Ketika Jack mulai bermain, mereka semua bertaruh kalau Jack akan memasukkan bolanya. Tidak lama Sawyer datang dan bertaruh 2 tabung tabir surya kalau Jack akan gagal memasukkan bolanya. Di saat mereka sedang bersenang-senang, Said terbangun dari pingsannya. Dan di sini Rose meminta maaf karena sudah membius Said. Kemudian Rose pun memohon pada Said untuk memperbaiki kotak musik
Selanjutnya, Rose selalu menceritakan kenapa dirinya bisa terdampar di pulau ini. Ternyata dulunya Rose adalah seorang peneliti yang ditugaskan di negara Tahiti, tapi ketika dalam perjalanan akan pulang, terjadi badai dan membuat alat komunikasi menjadi rusak. Alhasil kapal mereka menghantam batu karang. Rose dan temannya sempat bertahan 2 bulan di pulau ini. Namun ketika Rose kembali ke kapal itu, sesuatu datang dan mereka membunuh teman-temannya. Tapi saat Said bertanya siapa mereka itu, Rose merasa ketakutan dan tidak melanjutkan ceritanya. Tentunya hal itu membuat Said menjadi penasaran. Singkatnya, Said pun berhasil memperbaiki kotak musik tersebut dan tentu saja hal itu membuat Rose sangat merasa senang. Setelah itu, Said pun meminta Rose untuk melepaskannya karena dirinya ingin bertemu dengan teman-temannya. Namun Rose menolaknya karena di luar sana tidak aman dan Said akan lebih aman jika tinggal bersamanya. Dan tiba-tiba saat itu mereka mendengar suara yang menakutkan. Mendengar itu, Rose pun langsung pergi sambil membawa senapan. Melihat Rose pergi, Said pun berhasil melepaskan ikatannya lalu mengambil peta dan juga senapan milik si Rose, kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara di dalam hutan, Rose terus mencari makhluk tersebut dan tiba-tiba Said muncul sambil melodongkan senapan. Tapi ketika Said akan menembaknya, ternyata senapan tersebut tidak berfungsi. Kemudian di sana Rose menceritakan kenapa pacarnya bisa meninggal. Ternyata pacarnya sakit parah. Disebabkan tidak tega melihatnya, akhirnya Rose pun terpaksa menembaknya. Dan akhirnya Said pun berhasil membuat Rose tenang karena Said juga mengalami hal yang sama. Kemudian Said pun mengajak Rose ikut dengannya untuk bergabung dengan teman-temannya. Tapi Rose menolaknya dan meminta kepada Said untuk selalu mengawasi teman-temannya. Setelah itu Rose pun langsung pergi. Namun sialnya ketika dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Said mendengar suara yang menakutkan tersebut. Malam harinya Claire terbangun dari tidurnya karena mendengar suara bayi yang menangis dan dirinya langsung kaget ketika melihat perutnya sudah tidak hamil lagi. Karena penasaran dengan suara tersebut, Claire pun memberanikan diri untuk mencarinya. Tidak lama di sana Claire melihat Loki sedang bermain kartu seorang diri. Lalu Claire pun bertanya apa yang terjadi. Dengan tatapan kosong Loki mengatakan kalau ini semua adalah tanggung jawab Claire. Kemudian Claire pun kembali mencari sumber suara tersebut dan di sini dirinya melihat tempat tidur bayi di tengah hutan. Lantas Claire pun mencoba untuk mendekati dan membukanya. Namun tiba-tiba dan ya, ternyata itu semua hanyalah mimpi buruk dan Charlie mencoba untuk menenangkan Claire. Di sini Charlie memberitahukan kalau Claire tidur sambil berjalan, namun dengan terdapat darah yang masih segar di telapak tangannya, seolah-olah kejadian tersebut sangatlah nyata. Singkat waktu, pagi pun caang dan di sini terungkap ternyata darah segar yang ada di tangan Claire tadi malam itu diakibatkan karena Claire menggenggam telapak tangannya dengan keras. Alhasil kukunya menancap di telapak tangannya sendiri. Kemudian Jack pun bertanya tentang mimpi berjalan tadi malam dan ternyata baru kali ini Claire mengalaminya. Kemudian Jack pun menyarankan agar Claire tetap tenang dan jangan stres karena tidak lama lagi Claire akan melahirkan. Singkatnya si Charlie yang memiliki rasa suka kepada Claire mulai mendekatinya dan di sini mereka saling curhat satu sama lain. Namun sepertinya Claire belum bisa membuka hatinya untuk Charlie. Sementara itu Cat mengatakan kepada Jack kalau Said sudah pergi dari pantai dan lebih memilih untuk menjadi Said sang petualang. Tapi Jack sangat yakin kalau Said bisa menjaga dirinya sendiri. Setelah itu Jack memberitahukan kalau tidak lama lagi Claire akan segera melahirkan dan dirinya merasa cemas karena kurangnya obat dan juga peralatan. Malam harinya ketika Claire sedang tidur, tiba-tiba saja ada seseorang yang menyerangnya. Kemudian Claire pun memberitahukan kepada mereka kalau barusan ada seseorang yang menyerangnya dan berniat ingin menusuk perutnya dengan jarum. Namun dirinya tidak sempat melihat wajahnya karena orang itu keburu kabur. Mengetahui itu lantas mereka pun langsung melakukan pencarian. Tapi sialnya mereka tidak menemukannya. Disebabkan hal itu Harley pun berniat akan mendata dan mencatat nama mereka semua untuk memudahkan siapa pelakunya. Karena Harley masih takut dan belum percaya kepada setiap orang. Sementara itu Charlie berjanji akan selalu menjaga Claire dan tidak akan membiarkan siapapun mendekati Claire apalagi sampai melukainya.
Keesokan paginya Harley pun mulai mendata semua orang mulai dari nama asli, tempat tinggal dan juga pekerjaan mereka sebelumnya. Tapi di sini Jack merasa tidak yakin dengan kejadian semalam yang terjadi pada Claire, karena biasanya orang yang akan melahirkan dalam keadaan stres akan mengalami halusinasi. Namun tentu saja si Charlie tidak setuju dengan pendapat dari Jack, disebabkan dirinya merasa yakin apa yang dialami oleh Claire itu adalah nyata. Di sisi lain Harley kembali mendata seorang pria bernama Lance, tapi Lance bilang kalau nama aslinya adalah Ethan, bukan Lance. Sementara itu Jack mencoba menjelaskan tentang kejadian semalam yang dialami oleh Claire, kalau sekarang Claire sedang merasa ketakutan karena sebentar lagi akan melahirkan, dan hal itu membuat Claire menjadi stres dan juga berhalusinasi. Oleh karena itu Jack pun menyarankan kepada Claire untuk minum obat tidur supaya Claire bisa lebih tenang. Tapi ternyata hal itu membuat Claire marah dan memutuskan untuk pergi dan kembali ke pantai. Let go of me. Melihat itu Charlie pun menanyakan kepada Jack apa yang terjadi, namun Jack tidak menjawab hingga akhirnya Charlie pun langsung pergi untuk menyusul Claire. Di sini Claire merasa kecewa kepada Jack karena Jack tidak percaya kepada dirinya dan malah menganggap apa yang terjadi pada dirinya itu adalah halusinasi. Sementara itu si Harley masih sibuk mendata semua orang. Di sini pun merasa penasaran untuk apa data tersebut. Harley menjelaskan kalau semalam ketika Claire sedang tidur dirinya diserang oleh seseorang. Mendengar hal itu, Shannon yang tadinya akan pindah untuk tinggal di dalam gua menjadi takut. Lalu Boone pun menyuruh Harley untuk bertemu dengan Sawyer karena semua data dari para penumpang ada padanya. Mengetahui itu Harley pun langsung pergi menemui Sawyer, dan tanpa basa-basi Harley pun meminta pada Sawyer untuk memberikan data para penumpang. Dengan sedikit rayuan akhirnya Sawyer pun memberikannya. In a brown suitcase. Take it. Sementara itu ketika dalam perjalanan ke pantai tiba-tiba saja Claire mengalami kontraksi, dan hal itu membuat Charlie sangat panik. Lalu Claire pun menyuruh Charlie untuk memanggil Jack sekarang juga, dan tanpa menunggu lama Charlie pun langsung berlari tiba baranting untuk menemui Jack. Di tengah perjalanan Charlie bertemu dengan Ethan dan menyuruhnya untuk memanggil Jack karena sebentar lagi Claire akan melahirkan. Usai mengatakan hal itu Charlie pun langsung kembali untuk melihat kondisi Claire, sang pujaan hatinya si janda beranak satu, Thea. Kemudian Charlie pun menyuruh Claire untuk mengatur nafas agar tetap tenang dan jangan panik karena sebentar lagi Jack akan datang, hingga akhirnya Claire pun menjadi lebih tenang. Dan ternyata si Claire mengalami kontraksi palsu dan tentunya hal itu membuat Charlie menjadi lebih tenang. Lalu mereka pun memutuskan untuk kembali ke dalam gua. Sementara itu terlihat dirinya berjalan dengan kaki yang pincang. Said! Dan akhirnya Said pun sampai di dalam gua. Kemudian Said pun memberitahukan kalau dirinya berhasil bertemu dengan wanita Prancis. Dan wanita itu mengatakan kalau di pulau ini ada orang lain yang sangat berbahaya, yang sudah membunuh kelompok dari wanita Prancis tersebut. Mengetahui itu spontan mereka pun langsung terkejut. Sementara Charlie dan Claire ketika mereka sedang melanjutkan perjalanan, tiba-tiba saja Ethan datang dengan raut wajah mencurigakan, membuat Claire merasa ketakutan. Tidak lama Harley datang, dan di sini Harley menjelaskan tentang data dari para penumpang yang sudah dirinya kumpulkan, yang mana dari 46 jumlah penumpang yang masih hidup ada salah satu nama yang tidak terdaftar di dalam data tersebut. Mengetahui itu tentu saja mereka pun langsung terkejut. One of them isn't in the manifest. Dan ternyata orang itu adalah si Ethan, dan ya tentu saja hal itu membuat mereka langsung panik. Apalagi saat Jack tahu kalau Charlie sedang mengejar Claire yang akan kembali ke pantai. Dan tanpa pikir panjang, Jack dan Loki pun langsung berlari mengejar Charlie. Tak lama Loki menemukan sebuah tas dan sudah dipastikan tas tersebut adalah milik Claire. Tidak hanya itu saja, Loki juga melihat sebuah jejak kaki. Setelah menganalisa jejak tersebut, Loki menyimpulkan kalau Charlie dan juga Claire sudah diculik. Namun di sini Jack merasa heran bagaimana bisa satu orang membuat dua orang sekaligus, tapi Loki sangat yakin kalau ini adalah perbuatan dari si Ethan. Karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan kepada Claire dan Charlie, Jack pun berniat ingin mencarinya sekarang juga. Tetapi Loki melarangnya karena mereka harus menyiapkan semuanya untuk mencari Claire dan Charlie. Disebabkan mereka tidak tahu ada apa di pulau ini, namun Jack terus memaksa untuk ditunjukkan arah kemana mereka pergi. Dengan terpaksa Loki pun menunjukkan
menunjukkan arahnya dan tanpa pikir panjang, Jack pun langsung berlari untuk mencari mereka. Setelah itu Loki yang sudah menyiapkan semuanya mengajak Cat dan juga si Boone untuk ikut dengannya mencari Charlie dan juga Claire dengan mengikuti jejak kaki dan juga ranting pohon yang patah. Sementara itu Jack yang sedang mencari mereka menemukan jejak ranting pohon yang patah. Tidak lama Loki dan yang lainnya datang. Di sini Loki menyuruh Jack untuk kembali ke gua karena Loki merasa kalau ini semua adalah salahnya karena dirinya dan si Ethan sering berburu babi bersama. Meskipun demikian tapi sebenarnya dari awal Loki sudah menaruh sedikit curiga pada si Ethan dan dirinya ingin menebus kesalahannya tersebut karena si Ethan sangatlah berbahaya. Dan alasan Loki menyuruh Jack kembali ke gua karena dirinya tidak ingin terjadi sesuatu kepada Jack disebabkan Jack adalah satu-satunya dokter yang sangat dibutuhkan. Namun tentu saja Jack menolaknya dan mengajak mereka melanjutkan pencariannya. Kemudian Loki mengikat sebuah kain merah di pohon sebagai tanda agar mereka tidak tersesat. Di sini Jack merasa menyesal karena tidak percaya kepada Claire dan menganggapnya sedang berhalusinasi. Tidak lama Loki menemukan sesuatu dan ternyata benda itu adalah milik Charlie. Di sini Jack sangat yakin kalau Charlie sengaja menjatuhkannya untuk membuat jejak. He's leaving us a trail. Tidak lama Jack kembali menemukan Deckard tersebut, tapi di sini Loki menemukan jejak yang lain dari arah yang berbeda. Hingga akhirnya Jack pun memutuskan untuk berpencar, di mana Loki bersama dengan si Boone akan pergi ke arah kiri, sementara Jack dan Cat akan pergi ke arah kanan. Lalu saat itu si Boone bertanya tentang pekerjaan dari Loki, tapi Loki menyuruh si Boone untuk memanggilnya dengan nama John, karena hal itu lebih simpel dan juga lebih enak untuk didengar. Jadi mulai sekarang kita panggil saja si Loki ini dengan nama si John. Di sini John terlihat santai dengan sangat hati-hati dalam melakukan pencarian. Beda halnya dengan Jack yang tidak sabar dan terburu-buru, dan hal itu wajar saja karena Jack tidak ingin terjadi sesuatu yang sangat tidak diinginkan kepada Claire dan juga Charlie. Sekali. Anything you want to share, Jack? Sementara itu si Mul mengatakan kepada Sawyer kalau Said sudah kembali. Mendengar hal itu Sawyer pun langsung pergi untuk bertemu dengannya. Di sini Said sangat kaget melihat Sawyer ada di hadapannya karena ternyata si Sawyer berniat akan balas dendam atas perbuatan Said kepadanya. Namun di sini Said meminta maaf dan menjelaskan alasannya pergi karena merasa malu atas perbuatannya kepada Sawyer. Di sisi lain dirinya juga terpaksa melakukan hal tersebut karena pada saat itu Sawyer keras kepala tidak mau memberi obatnya. Kemudian saya juga menjelaskan alasan dirinya kembali karena dirinya bertemu dengan wanita Prancis tersebut, dan wanita itu mengatakan kalau di pulau ini ada orang lain yang sangat berbahaya, tapi Said sendiri tidak tahu mereka siapa. Mengetahui itu Sawyer pun langsung pergi. Sementara itu John dan si Boone terus mendaki gunung melewati lembah, tapi mereka masih belum berhasil menemukan jejak dari si Ethan. Kemudian John memberitahukan kalau sebentar lagi akan turun hujan dan dirinya menyuruh si Boone untuk kembali ke gua. Namun Boone menolaknya dan akan terus melanjutkan pencarian bersama dengan John. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja hujan pun turun. Beda halnya dengan John dan si Boone, di sini Jack bersama Cat kembali menemukan Deckard milik si Charlie, dan tiba-tiba saat itu mereka mendengar suara seseorang yang mencerit. Mendengar suara tersebut Jack pun langsung berlari dan memanjat. Dan tiba-tiba saja si Ethan muncul di hadapannya dan menyuruh Jack untuk berhenti mengikutinya lagi jika tidak ingin salah satu dari mereka yaitu Claire atau Charlie mati. Mendengar itu Jack pun merasa emosi dan melawan si tangkurak Ethan. Namun apa daya Jack yang sudah mengalami luka akibat jatuh tidak mampu melawan si Ethan. Tidak lama Cat datang, kemudian Jack pun memberitahukan kalau si Ethan ada di sini dan menyerangnya. Tanpa pikir panjang lalu mereka pun langsung mengejarnya. Sesampainya di suatu tempat mereka pun langsung terkejut tatkala menemukan Charlie digantung. Lalu mereka pun berusaha untuk melepaskan ikatannya, tapi sayangnya di sini Charlie sudah tidak bernafas dan Jack pun berusaha untuk menolongnya. Come on. Namun sayangnya nyawa Charlie tidak tertolong dan Cat menyuruh Jack untuk berhenti karena itu tidak akan berhasil. Tapi tunggu, tiba-tiba saja
Dan ya, berkat Jack yang tidak ingin menyerah, akhirnya Charlie pun bisa diselamatkan. Tentunya kenyataan itu membuat mereka berdua sangat merasa bahagia. Malam harinya terlihat si Charlie yang masih trauma hanya diam saja, dan Jack berusaha menanyakan kepada si Charlie tentang kejadian yang sudah terjadi kepadanya dan juga Claire. Namun ternyata Charlie tidak ingat apapun, yang jelas mereka hanya menginginkan Claire. Dan di sini Jack pun berjanji besok pagi akan kembali untuk mencari Claire. Sementara itu si Boone yang sudah sangat kelelahan memutuskan untuk kembali ke gua, dan John pun memberikan senter miliknya karena Boone lebih membutuhkannya. Yang mana ketika John melemparkan senternya, tanpa sengaja senternya jatuh, dan di sini mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan. Karena merasa penasaran, akhirnya mereka pun menggalinya. Keesokan harinya terlihat Kate sedang mengambil buah-buahan di atas pohon, dan ketika dirinya turun akan pulang, tiba-tiba Kate mendengar suara ranting pohon yang patah. Karena merasa penasaran, Kate pun langsung mengambil batu dan melemparkannya. Dan ternyata itu adalah si Sawyer yang berniat ingin menjaga Kate dari makhluk sialan yang entah gimana bebengukannya. Karena Sawyer merasa kalau Kate terlalu jauh masuk ke dalam hutan dan itu sangatlah berbahaya. Hingga tiba-tiba Kate mendengar sesuatu. Dan di sini mereka langsung olohok ketika melihat air terjun yang sangat indah sekali. Tanpa basa-basi mereka pun langsung menikmatinya dengan cara berenang. Tapi tidak lama ketika sedang berenang, tiba-tiba saja mereka melihat mayat dari penumpang pesawat di dalam air. Hingga akhirnya mereka berdua pun memutuskan kembali menyelam untuk mencari barang-barang yang berguna. Ketika Sawyer sedang mencari sesuatu, di sini Kate melihat sebuah koper yang membuatnya merasa penasaran. Hingga akhirnya Sawyer pun berhasil mendapatkan sebuah dompet. Kemudian Kate pun meminta bantuan pada Sawyer untuk mengambil koper tersebut karena koper itu adalah miliknya. Lalu mereka pun langsung berenang dan berusaha mengambil koper itu. Kemudian Sawyer pun langsung memberikan koper itu kepada Kate. Tapi di sini Sawyer merasa aneh dengan Kate yang seolah-olah koper itu bukanlah miliknya. Ternyata memang benar saat Sawyer bertanya tentang koper tersebut, Kate mengatakan kalau koper itu bukanlah miliknya. Mengetahui itu Sawyer pun langsung mengambil kembali kopernya. Sementara di pantai mereka sedang sibuk memindahkan barang-barang karena air laut mulai pasang. All this stuff off the beach before nightfall. Singkat waktu, malam pun poek. Di sini Kate melihat dengan tajam ke arah koper yang sedang dibawa oleh Sawyer, seolah-olah Kate sangat menginginkan koper tersebut. Dan ya, ternyata benar saja ketika Sawyer sedang tidur dengan diam-diam, Kate mencoba untuk mengambil kembali koper tersebut. Namun sialnya Sawyer terbangun hingga akhirnya Kate gagal mendapatkan koper itu, lalu dirinya pun langsung pergi. Keesokan harinya terlihat Sawyer sedang berusaha membuka koper tersebut, tapi hal itu malah ditertawakan oleh Michael dan juga Harley. Karena sampai kapanpun Sawyer tidak akan pernah bisa membuka koper tersebut tanpa menggunakan kuncinya. Namun Sawyer tidak putus asa untuk membuka koper tersebut dan langsung menghantam-hantamkan koper itu ke atas batu. Tapi ya, percuma saja, cara itu tidak juga berhasil. Karena kesal, Sawyer pun naik ke atas pohon lalu melemparkan koper tersebut. Dan ya, tetap saja koper itu tidak terbuka, kemudian langsung diambil kembali oleh Kate. Melihat itu spontan, Sawyer pun langsung berlari tipe paretot mengejar Kate. Dan akhirnya Sawyer pun berhasil merebut kembali kopernya. Dan di sini Kate memohon agar Sawyer memberikan kopernya, tapi jelas saja Sawyer menolaknya karena dirinya merasa penasaran dengan isi koper tersebut. Sementara itu Jack bertanya tentang tanaman obat yang dibawa oleh Sun Hua. Sun Hua mengatakan dengan bahasa isyarat kalau tanaman ini untuk sakit kepala. Tidak lama Kate datang. Di sini Kate yang sangat percaya kepada Jack meminta bantuan untuk mengambil koper dari Sawyer karena ternyata koper itu adalah milik Marshall alias si polisi yang sudah mati. Kate pun menjelaskan kalau isi koper itu berisi pistol lengkap dengan amunisinya, dan ternyata kuncinya ada di mayat Marshall yang sudah dikubur Jack. Itu sebabnya kenapa Kate meminta bantuan pada Jack sekaligus meminta untuk menunjukkan di mana letak kuburan Marshall. Namun Jack merasa kalau Kate berbohong dengan isi koper tersebut karena wajah Kate terlihat sangat takut jika Sawyer bisa membuka kopernya. Akhirnya Jack pun memutuskan untuk
untuk membukanya bersama-sama. Kemudian mereka pun langsung pergi ke tempat Marshall dikubur, lalu mulai menggali kuburannya. Di sini mau tidak mau mereka pun harus menahan bau bangkai yang sangat-sangat mengedankan sekali. Ditambah lagi mereka harus berhati-hati karena bau dari bangkai itu bisa saja mengundang binatang buas untuk datang. Hingga akhirnya Kate berhasil mengambil dompetnya. You get it? Dan saat dibuka dompet tersebut terdapat banyak sekali belatung. Lalu Jack pun mengambil dan membuka dompetnya. Namun ternyata kuncinya tidak ada. Tetapi di sini Jack merasa ada yang aneh dengan tingkah laku si Kate. Dan ya, ternyata benar saja kuncinya sudah dipegang oleh si Kate. Tentunya hal itu membuat Jack merasa kecewa karena laki-laki Kate sudah berbohong kepadanya. Kemudian Jack pun langsung mengambil kuncinya dan pergi menghampiri Sawyer. Lalu Jack pun meminta pada Sawyer untuk memberikan kopernya. Dan di sini Jack tidak perlu memaksanya karena Sawyer akan memberikan koper itu secara langsung. Disebabkan Sawyer masih membutuhkan antibiotik untuk mencegah infeksi pada luka yang ada di tangannya. I'm gonna take to pop this bitch. I'll figure something out. Jack? We're gonna do this together. Singkatnya Jack pun langsung membuka kopernya dan ternyata isinya terdapat sejumlah uang dan juga pistol lengkap dengan amunisinya. Dan yang paling penting untuk Kate yaitu sebuah amplop yang bertuliskan barang pribadi. Dan Jack pun langsung memberikannya kepada Kate dan ternyata isinya adalah pesawat mainan. Lalu Jack yang merasa penasaran dengan pesawat tersebut pun bertanya, "Itu apa, Kate?" Kate mengatakan kalau pesawat ini adalah pemberian dari orang yang paling dicintainya. Namun Jack tidak percaya begitu saja dan memaksa Kate untuk jujur kepadanya. Hingga akhirnya Kate pun memberitahukan kalau pesawat ini milik seorang pria yang sudah Kate habisi. Sementara itu karena air laut semakin naik, mereka yang ada di pantai pun mencari tempat yang lebih aman untuk tinggal. Malam harinya pun yang melihat Said bersama dengan adiknya terlihat dirinya sangat marah. Sementara itu Kate terlihat sangat sedih dan Jack pun tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa melihatnya. Dan bersambung. Jeng jeng teret. Halah halah. Aduh, suara saya nih habis gitu. Aduh. Oke, macam mana? Apakah saya harus melanjutkan di episode berikutnya atau tidak? Halah, saya terada salele alias lemah melihat film yang upload kemarin tuh. Viewnya apa? Kalian belum terkumpul semua apa gimana gitu. Tapi yang pastinya saya akan melanjutkan kalau kalian banyak yang suka dengan video Lost, ya video ini, film Lost series ini pasti saya akan melanjutkannya. Oke, jangan lupa share sebanyak-banyaknya videonya dan juga jangan lupa juga like, comment, dan subscribe karena itu akan membantu saya membelikan rokok sempurna kretek untuk selama pengeditan video pengerjaan merekam. Jadi kalian share sebanyak-banyaknya video ini, tonton, bagikan gitu sebanyak-banyaknya biar saya lebih semangat lagi untuk bikin video selanjutnya. Oke lah, jadi tanpa banyak bacot saja saya akhiri saja. Saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Salam ngopi kopi lagi kumaha itu barudak.